Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah kemurahan-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan dengarlah panggilan beribadah kita. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih kesetiaan-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami." Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerah-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita agungkan dan menyembahkan Allah Tritunggal dan nyanyikan pujian Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. doa syukur dan pengakuan dosa oleh Pendeta Hendy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Hari ini Engkau telah pimpin kami serta kehidupan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh melewati tahun 2020 ini selama 10 bulan. Hari ini kami boleh memasuki minggu pertama di bulan November. Kalau kami boleh tetap ada sampai sekarang ini, dan kami juga boleh beribadah kepada-Mu meskipun dalam rumah kami masing-masing, kami tahu dan kami sadar Tuhan, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa anugerah-Mu, kami tidak mungkin bisa ada seperti sekarang ini. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami kalau mungkin waktu kami melewati waktu-waktu yang lalu, khususnya di masa pandemi ini, kami pernah bersungut-sungut kepada-Mu, kami pernah kecewa kepada-Mu, kami pernah marah kepada-Mu, karena kami menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan pada hari ini, dan layakkan kami juga Tuhan kalau hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami supaya kami layak untuk menerimanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan tetapi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Mari dengan hati yang penuh syukur oleh anugerah-Nya yang menyelamatkan kita, nyanyikan pujian penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat takut nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karya-Mu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Dan hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya Nabi Kalvari. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku," mari dengan penuh sukacita nyanyikan pujian Kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak
merasakanku, yang menebusku, korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, yang tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Baptisan anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini gereja kita akan mengadakan 2 sakramen. Yang pertama yaitu baptisan dan sidih, kemudian yang kedua yaitu perjamuan kudus. Yang pertama kita akan bersama-sama menyaksikan akan baptisan anak terlebih dahulu. Untuk itu saya persilahkan orang tua dari kedua anak ini boleh maju bersama dengan putra-putrinya. Saya persilakan Bapak Oscar Rusli di depan sana, Pak. Kemudian juga dan Ibu Imeli Setiawan. Baik, dan kedua anaknya yang bernama Henok Neser Rusli, kemudian juga Karen Every Rusli. Baik. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu kalau saudara seiman kita yaitu Bapak Oscar boleh mengambil suatu tekad untuk bisa menyerahkan anaknya kepada Tuhan dalam baptisan pada hari ini. Dalam masa pandemi ini kita sangat bersyukur kalau baptisan tetap boleh dijalankan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai baptisan anak ini sesuai dengan firman Tuhan, di mana Allah pernah berkata bahwa Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya dan termasuk juga kepada anak-anak mereka. Tuhan sendiri dalam firman-Nya juga mengatakan seperti ini, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Kemudian juga Tuhan Yesus juga pernah berkata seperti ini, Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak kecil ini. Janganlah menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Oleh sebab itu, kalau kita membacakan ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi anak-anak. Dan keselamatan itu juga terjadi juga dalam diri anak. Nah, saya sangat bersyukur kalau Bapak, Ibu, Saudara, Bapak dan Ibu Oscar boleh menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak juga jemaat bisa berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami menyadari bahwa dosa telah mengikat kami, bahkan juga anak-anak kami Tuhan. Demikian juga karya keselamatan Allah berlaku juga bagi kami dan juga anak-anak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami membawa anak-anak ini untuk dibaptiskan. Dan kami mohon kiranya Engkau menuntun hidup mereka, agar sejak anak-anak ini mereka boleh mengenal dan percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya. Tuhan mohon Engkau berkenan untuk menolong para orang tua, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mendidik anak-anak mereka
juga memimpin mereka. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau senantiasa memberkati Bapak Oskar dan juga Ibu Imi. Kami serahkan Tuhan juga kedua anaknya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk Bapak Oskar dan juga Ibu Imi, sebelum saya baptiskan anak saudara, saya akan menanyakan 3 pertanyaan kepada saudara. Dan nanti dijawab setelah 3 pertanyaan itu saya ajukan kepada saudara. Ya. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan juga kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka anak-anak saudara mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan juga perbuatannya. Yang ketiga, yang terakhir, berjanjikah saudara untuk mengajar anak-anak mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka, dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, dan juga mengikuti kebaktian sekolah minggu, sampai kelak mereka dapat mengerti tentang mana baptisannya sendiri dan juga DCD. Apakah jawaban dari Bapak Oskar? Saya percaya dan saya bersedia. Bagaimana jawaban dari Ibu Imi? Saya percaya dan saya bersedia. Iya. Jadi setelah mendengar ini, saya harapkan Bapak Oskar dan juga Ibu Imi selaku orang tua bisa senantiasa menjadi panutan bagi anak-anak dalam hal kerohanian khususnya, di mana juga saya harapkan mempunyai waktu khusus untuk boleh bersekutu bersama dalam sebuah persekutuan rumah tangga. Setiap hari, setiap malam, ajak mereka untuk boleh berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama. Supaya sejak kecil mereka boleh mengenal siapa Juru Selamat yang boleh menyelamatkan manusia, di mana mereka semakin diteguhkan. Sekarang saya akan baptis untuk anak saudara. Bantalnya bisa dimajukan. Oke. Ayo berlutut aja. Kita coba digendong sama ibu yang berlutut kita. Ya, di pangku gitu boleh. Baik. Ibu, bapak juga berlutut aja. Ya, supaya hendok nih. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya baptisan engkau, Henok Neserusli. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau dan engkau menjadi seorang anak, seorang pemuda yang dewasa, yang cinta kepada Tuhan dan juga mengasihi Tuhan dan juga hidup takut akan Tuhan. Amin. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya baptisan engkau, yaitu untuk adik Karen Efren Rusli. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupanmu untuk bertumbuh dewasa secara rohani dan juga jasmani. Sehingga engkau kelak menjadi seorang pemudi yang cinta Tuhan dan juga takut kepada Tuhan. Amin. Baik, silakan berdiri. Silakan menghadap ke jemaat. Ya, bersama dengan anaknya. Bapak Ibu, kita menyaksikan kedua anak dari Bapak Oskar dan juga Ibu Ime telah dibaptis secara anak. Berarti mereka pun sekarang meskipun kecil, tetapi mereka sudah menjadi anggota jemaat GKI Elion Puri Surya Jaya. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu yang ada di rumah mendoakan mereka, mendoakan pertumbuhan kehidupan mereka sejak anak-anak ini. Terima kasih. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Kemudian saya persilakan kembali yaitu Bapak Oskar dan juga Ibu Imi itu bisa maju ke depan untuk menerima atestasi. Untuk Bapak Oskar dan juga untuk Ibu Imi, saudara sekarang berdiri di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya.
Dahulu saudara adalah anggota sebuah gereja, namun sekarang dengan berjalannya waktu ketika saudara beribadah di tempat ini dan merasa bisa bertumbuh di tempat ini, maka saudara mengambil keputusan untuk menjadi anggota gereja GKA Elion Puri Suryajaya. Nah, untuk itu saudara perlu diatestasi sebagai sebuah wujud bahwa saudara diterima dan sah menjadi anggota gereja kami. Nah, untuk itu saya juga menanyakan dua hal kepada Bapak Ibu sehubungan dengan kemauan Bapak Ibu untuk menjadi anggota gereja kami. Yang pertama, apakah saudara bersedia mengakui kembali tekad dan janji saudara waktu dibaptiskan, di mana saudara mempersembahkan waktu, tenaga, dan juga kemampuan saudara dengan rajin dan setia melayani Tuhan? Yang berikutnya, apakah saudara bersedia bersama-sama dengan anggota jemaat kami bersehati mengembangkan pekerjaan kudus dan juga menyaksikan Injil Tuhan? Apakah saudara bersedia untuk melayani tempat kami, kemudian juga bertumbuh secara rohani, belajar firman Tuhan di tempat kami? Bagaimana jawaban dari Bapak Oscar? Saya bersedia. Bagaimana jawaban Ibu Imi? Saya bersedia. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar Bapak Ibu, kedua rekan kita, kedua jemaat kita yang baru ini boleh ambil tekad untuk bisa setia di gereja kita, GKA Elion Puri. Mari kita berdoa untuk mereka dan saya akan memberkati saudara. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas pimpinanmu kepada dua anakmu ini, yaitu Bapak Oscar dan juga Ibu Ime, di mana Tuhan boleh tempatkan mereka, Tuhan boleh kirim ke mereka ke gereja kami. Setelah melalui proses di mana mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka juga sudah mengikuti katekisasi, maka mereka ada tekad untuk menjadi anggota gereja kami, dan sekarang kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan berkati mereka. Untuk Bapak Oscar dan juga Ibu Ime, kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau dengan kasih karunia-Nya dan menjadikan engkau seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, seorang anak Tuhan yang senantiasa mau belajar firman Tuhan, sehingga kehidupan kerohanianmu semakin dewasa dan kau pun boleh menjadi teladan atau contoh bagi anak-anakmu, bagi orang-orang di sekitarmu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus terus senantiasa memberkati kehidupan saudara mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Mulai saat ini saudara Oscar dan juga Ibu Ime resmi sebagai anggota gereja GKA Elion Puri. Selamat bergabung, selamat melayani bersama-sama kami. Silakan menghadap jemaat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Oscar Rusli dan juga Ibu Ime boleh bergabung bersama kami, bersama kita, dan saya harapkan kita senantiasa mendoakan mereka, terima mereka sebagai anggota jemaat kita. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mereka akan menerima Alkitab dari gereja, baik yang anak-anak maupun yang dewasa. Saya harapkan Bapak Oscar dan juga Ibu Ime bisa membaca firman Tuhan, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga mengajar anak-anak untuk belajar firman Tuhan. Enok, ini Alkitab dibaca ya. Juga keren dibaca Alkitabnya. Ibu ini ya, Bapak Oscar, selamat bergabung di gereja kami. Oke. Halo, Enok. Tak bersekudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari persiapkan hati kita menyambut firman Allah, nyanyikan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu
selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Silakan Pendeta Hedi. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau tadi kami boleh menyaksikan akan anak-anak-Mu yang dipublish dan juga menerima CD. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau senantiasa menyertai mereka. Tuhan, sekarang ini kami akan kembali belajar firman Tuhan. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Engkau berkenan mengurapi anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga ada hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui keterbatasannya, kekurangannya. Kiranya Engkau pun akan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini di bulan November minggu pertama kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu sebuah tema yang saya beri judul Bapa pelihara dan lindungilah mereka. Bapa pelihara dan lindungilah mereka. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 15. Cuma saya bacakan dua ayat dulu. Nanti kita akan membacanya di waktu-waktu yang akan datang Bapak Ibu. Saya bacakan dulu dua ayat, yaitu ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita itu tidak asing dengan sebuah kata doa. Kita sering melakukannya. Meskipun mungkin kita jarang, setidak-tidaknya Bapak Ibu, waktu kita makan kita pernah berdoa juga kepada Tuhan. Cuma sekarang Bapak Ibu yang menjadi suatu pertanyaan kita, waktu kita berdoa itu seringkali doa-doa kita itu kita fokuskan pada diri kita sendiri. Dan jarang sekali Bapak Ibu kita berdoa untuk orang lain. Kalau itu diminta baru kita melakukannya. Kita berdoa untuk diri kita atau orang-orang dekat dengan kita atau untuk keluarga kita. Kita seringkali berdoa untuk mereka. Dan kita jelas waktu kita berdoa ada satu tujuan tertentu. Kita berdoa untuk apa? Nah, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus Bapak Ibu dalam doanya, dia itu bukan waktu dia berdoa, dia sama sekali bukan berdoa untuk dia pribadi, juga bukan untuk keluarga jasmaninya, tidak, yang ada dalam dunia, bukan. Tapi dia berdoa untuk mereka. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 tadi, di mana Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Nah saudara, pertanyaan kita sekarang, siapakah mereka ini? Yesus juga mengatakan, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi aku berdoa untuk mereka. Nah, siapakah yang dimaksud mereka itu Bapak Ibu? Coba kita membacanya, sekarang kita baca dulu ayat ke-8, dikatakan seperti ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan yang saya kasih warna, dan warna biru dan juga garis bawah.
Mereka yaitu mereka yang tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kemudian mereka juga mengenal dan percaya pada Yesus sebagai utusan Allah yang memberikan jalan keselamatan, yaitu Mesias. Kalau kita baca ayat 8 tadi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, di mana mereka itu mau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan itu yang disebut mereka, dan itu yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus berdoa, kalau kita baca dalam Yohanes 17 ini, Yesus berdoa untuk mereka itu orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus nggak berdoa untuk dunia. Siapa dunia itu? Yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat manusia. Yesus tidak berdoa untuk mereka, tapi senantiasa Yesus berdoa untuk orang-orang yang sudah berada dalam Kristus, yang sudah mendapatkan kasih karunia, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kita, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus itu begitu rindu? Mengapa dia begitu bertanggung jawab untuk berdoa bagi mereka ini, Bapak Ibu? Mengapa berdoa seperti itu? Mengapa ada kerinduan seperti yang luar biasa? Bahkan dia waktu akan meninggalkan dunia ini, dia malah berdoa kepada Allah Bapa, mendoakan mereka. Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama, kita boleh melihat mengapa Yesus merasa bertanggung jawab untuk melihara dan melindungi mereka. Yang pertama, karena mereka itu adalah milik Allah, Bapak Ibu. Karena mereka adalah milik Allah. Coba kita baca ayat 9, dikatakan seperti ini. Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak Ibu, saya mengajak kembali Bapak Ibu memperhatikan warna biru yang saya beri garis bawah. Waktu Yesus berdoa, Bapak, aku berdoa untuk mereka. Mengapa Yesus berdoa untuk mereka? Karena mereka itu adalah milikmu. Kemudian saya melanjutkan, dan segala milikku adalah milikmu. Saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan kata ini dulu, saudara. Segala milikku adalah milikmu. Kalau kata ini dikatakan Tuhan Yesus itu normal, kita pun bisa berkata seperti itu. Di mana kita mengatakan waktu kita berdoa, Tuhan, milikku adalah milikmu. Itu sebagai kita sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, kepadaan kita, harta kita, semua kemampuan kita, jabatan kita, itu berasal dari Allah. Dan kita sungguh bersyukur dan kita mengatakan, Tuhan, milikku adalah milikmu. Itu sudah wajar Bapak Ibu, semua manusia bisa mengatakan seperti itu. Cuma kalau kita lihat akan kalimat berikutnya, waktu Yesus mengatakan, milikmu adalah milikku, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya boleh bertanya, berani nggak Bapak Ibu kita mengatakan, baik Bapak Ibu dan juga saudara mengatakan, Tuhan, milikmu adalah milikku. Berani nggak kita berkata seperti itu? Kita ini siapa Bapak Ibu? Kita cuma ciptaan dari Allah. Dan kita tidak punya kuasa apa-apa untuk mengatakan, Tuhan, milikmu adalah milikku. Nggak mungkin kita bisa berkata seperti itu. Yang berhak berkata seperti itu, yang berani berkata seperti itu, hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Yesus waktu berkata seperti itu, bahwa dia adalah betul-betul Allah yang telah datang dalam dunia. Maka dia bisa mengatakan, milikmu adalah milikku, Bapak Ibu. Ini suatu pengakuan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Di mana dia nggak pernah sebelumnya mengatakan kesatuan dia dengan Allah Bapa. Tapi dia bisa mengatakan seperti itu. Kemudian Martin Luther berkata seperti ini dengan ayat ini. Tidak ada makhluk ciptaan yang berani berkata seperti itu. Siapa yang berani Bapak Ibu berkata seperti itu? Nggak ada. Saya nggak mungkin berani. Siapa saya? Tapi Yesus berani berkata seperti itu karena dia itu adalah Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Yesus itu begitu berkuasa dan juga sangat mengasihi akan manusia dan juga Allah Bapa. Ada kesatuan di antara mereka. Nah, kemudian Yesus begitu mengasihi, mendoakan mereka karena mereka ini adalah milik Allah. Milik mereka, milik Allah berarti miliknya Tuhan Yesus juga. Maka Yesus ada satu beban, ada satu kerinduan untuk berdoa bagi mereka. Mengapa Yesus berdoa untuk mereka? Karena mereka adalah milik Allah. Nah, Bapak kasih Tuhan, mereka itu juga termasuk kita, saya dan juga saudara, yaitu orang-orang yang percaya pada Tuhan. Saat ini pun Yesus juga berdoa untuk kita. Mereka itu kita.
di mana Yesus berdoa untuk kita, orang-orang percaya. Suatu hal yang luar biasa, suatu kekuatan bagi pun dan bagi kita, Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa Yesus berdoa untuk mereka ini, Bapak Ibu? Dikatakan yang kedua, karena hidup mereka itu telah mempermuliakan Yesus. Dikatakan ayat 10 dikatakan seperti ini. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bapak Ibu, kita lihat kembali. Waktu mengapa Yesus mau berdoa untuk mereka? Karena hidup mereka sudah mempermuliakan nama Tuhan. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Itu menunjukkan murid-murid Yesus pada waktu itu juga orang-orang percaya pada waktu itu. Hidup mereka betul-betul ada integritas, ada suatu kehidupan yang luar biasa yang bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka. Perbuatan dan juga perkataan mereka sama. Sehingga waktu orang lain melihat mereka, itu mereka bisa begitu takjub. Dan waktu mereka melihat perkataan mereka, perbuatan mereka, mereka bisa mengatakan, inilah anak Allah, inilah murid-murid Kristus, inilah orang yang sudah mendapat diselamatkan karena Kristus. Bapak kasih Tuhan. Waktu seorang murid itu bisa mendapat prestasi, siapa yang dipuji? Tentu gurunya, bukan? Siapa gurunya? Sehingga murid ini bisa begitu pinter, bisa menjadi juara umum atau juara Indonesia. Kemudian kalau seorang anak itu pinter, berprestasi juga, baik kelakuannya, siapa yang dipuji? Orang tuanya. Anak siapa ini? Kok begitu sopan, begitu pandai? Maka orang tuanya yang dipuji, yang dimuliakan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Waktu kita mengaku diri kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, waktu hidup kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka, maka siapa yang dipuji? Allah kita. Allah kita yang dimuliakan. Itu saya lihat, itu terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Jadi hidup mereka begitu berkenan di hadapan Allah, sehingga orang lain yang melihat mereka, dan mereka semua memuliakan nama Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang didoakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin didoakan oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama hidup kita itu ditata dengan baik. Ada integritas, sehingga hidup kita itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Waktu hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita dan juga mendoakan kita, menyertai kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah Yesus berdoa seperti itu, Allah dan seperti itu, berikutnya, kira-kira apa yang didoakan Tuhan Yesus bagi mereka ini? Apa yang dimohonkan Tuhan Yesus untuk mereka ini, untuk orang-orang percaya, Bapak Ibu? Apa kira-kira yang didoakan Tuhan Yesus waktu dia berdoa, apa yang dia mohonkan? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus mohon agar Allah Bapa memelihara mereka. Ayat 11 katakan seperti ini. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Kita lihat Bapak Ibu, waktu Yesus datang di hadapan Allah Bapa sebelum dia disalibkan, dia mengatakan, Tuhan, ya Bapa, aku berdoa untuk mereka supaya Engkau berkenan memelihara mereka. Mengapa Yesus berdoa seperti itu? Karena Yesus tahu mereka ini orang-orang percaya itu nantinya waktu mereka ada dalam dunia, mereka tuh akan banyak menghadapi tantangan dan juga kesulitan. Karena banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang percaya. Nah, waktu Yesus masih bersama-sama mereka, Yesus mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Aku bisa melindungi mereka, menyertai mereka. Tapi nanti, kalau aku meninggalkan mereka, siapa yang melindungi mereka, Bapak Ibu? Karena hidup mereka itu akan banyak menghadapi tantangan. Ayat 14 dikatakan seperti ini. Yesus mengatakan, aku telah berikan firman-Mu kepada mereka dan dunia. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kita lihat Bapak Ibu. Yesus sadar dan dia tahu sebagai Allah, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, maka manusia yang begitu lemah, baik saya dan juga saudara, itu akan mudah jatuh. Akan mudah terseret, akan mudah bisa meninggalkan Tuhan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka Yesus berdoa, Tuhan, pelihara mereka, sertai mereka. Ya Bapak, sertai mereka. Waktu aku nanti sudah tidak bersama-sama mereka lagi, sertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Kapan kasih Tuhan? Kita boleh melihat Bapak Ibu, sebetulnya apa sih arti pemeliharaan Tuhan itu? Seringkali kita membayangkan, kalau aku dipelihara Allah, maka hidupku itu akan baik sekali, akan lancar. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jangan salah mengerti. Kemudian jangan mengklaim kalau kita hidup susah, maka Allah enggak pelihara kita. Enggak seperti itu. Kadang-kadang waktu kita dipelihara oleh Allah, justru semakin banyak tantangan dan juga kesulitan kita hadapi. Kita lihat contohnya dari kehidupan orang bangsa Israel, Bapak Ibu. Ini pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu.
Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada tiang awan yang menyertai mereka waktu pada siang hari supaya mereka ada kepanasan. Pada malam hari ada tiang api yang juga melindungi mereka supaya mereka itu bisa tidak kegelapan, ada terang di sekitar mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Allah pada waktu itu memelihara mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi pertanyaannya, apakah hidup mereka bebas dari masalah? Enggak. Baru saja mereka keluar dari masjid dengan penuh sukacita. Mereka mendengar di belakang mereka sedang dikejar oleh tentara Firaun. Mereka begitu ketakutan pada waktu itu. Waktu mereka mau jalan terus, di depan mereka ada lautan. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Dalam kondisi seperti itu ada yang ngomel, yang marah sama Musa pada waktu itu. Padahal pada waktu tiang awan, tiang api masih menyertai mereka. Tapi mereka banyak menghadapi kesulitan. Apakah waktu itu Allah nggak pelihara mereka? Tetap pelihara mereka. Tapi mengapa banyak kesulitan mereka hadapi, Bapak Ibu? Karena Allah sedang menguji mereka. Nah, waktu mereka bisa lolos dari lautan tersebut, apa yang terjadi? Apakah kemudian mereka bebas masalah? Enggak juga. Mereka nggak dapat minum, waktu mereka dapat air pun airnya begitu pahit. Mereka kembali ngomel sama Musa dan juga marah kepada Allah. Bapak yang kasih Tuhan, ini menunjukkan waktu Allah pelihara kehidupan kita, bukan berarti kita bebas masalah. Enggak, Bapak Ibu. Banyak kan masalah kita hadapi. Namun, waktu kita menghadapi masalah itu, Allah akan memberi kita kekuatan untuk menyertai kita. Allah akan menunjukkan pemeliharaannya kepada kita di saat kita menghadapi kesulitan. Itu bedanya, Bapak Ibu. Ada kekuatan yang dimana kita bisa bertahan menghadapi apa yang terjadi itu. Suatu bukti Allah memelihara kehidupan kita. Ada sebuah kisah dari seorang ibu penjual tempe. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya. Ibu ini bukan tiap hari dia tuh menjual tempe untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, makannya. Pada suatu ketika dia membuat tempenya itu nggak jadi, Bapak Ibu. Masih dalam butiran kedelai, nggak menjadi satu, menjadi tempe enggak. Dia kebingungan, bagaimana cara menjualnya dalam kondisi seperti ini? Dia berdoa. Dengan harapan waktu dia berdoa, tempe itu bisa bersatu. Enggak juga, Bapak Ibu. Waktu dia berkata amin, dia buka tempenya, tetap terpisah satu sama lainnya. Dia terus berdoa terus, dan ternyata enggak juga jadi satu. Akhirnya dia dengan putus asa, dia sudah pasrah, untung-untung lah, daripada saya nggak dapat uang sama sekali, nggak bisa makan hari ini, saya jual tempe ini ke pasar. Nah, waktu sampai di pasar, dia mulai membuka tempenya itu, di area kanan kiri, orang-orang sudah banyak yang sudah habis barang dagangannya, tinggal dia karena baru datang. Waktu dia duduk menunggu dagangan tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu yang toleh sana, toleh sini, mencari tempe, mencari sesuatu. Kemudian ya, waktu dia sampai di depan lapak dari ibu ini bertanya, cari apa Bu? Dia menyatakan, saya cari tempe. Tapi saya cari bukan tempe yang matang, tapi yang masih belum jadi. Karena tempe ini akan saya kirim ke anak saya yang ada di Jakarta. Nah, ibu ini begitu terkejut waktu mendengar permintaan dari ibu sang pembeli tersebut. Langsung dia buka, ini Bu, kami ada. Waktu melihat itu, wah, ibu pembeli begitu bersukacita sekali. Dia bisa menemukan tempe seperti itu. Mulai tadi dia cari nggak ada. Dia borong semua, dibeli semua tempe tersebut. Nah, dari kesaksian dia mengatakan, Allah menyertai saya begitu luar biasa. Waktu saya merasakan pertama, kok sepertinya itu begitu banyak kesulitan yang saya hadapi. Saya mau makan apa hari ini? Tapi ternyata dengan cara ini, Allah boleh menolong saya sebagai bentuk, Bapak Ibu, pemeliharaan Allah pada kita. Akan banyak menghadapi kesulitan dan juga tantangan. Tapi Allah tetap akan menolong kita. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu juga menghadapi kesulitan dan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kekurangan penghasilan, penjualan merosot dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan mempertanyakan apakah Allah pelihara saya atau enggak. Jangan. Allah tetap pelihara kita. Cuma kadang-kadang memang ada kesulitan bisa terjadi. Itu atas rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya waktu menghadapi kesulitan tetap bersandar kepada Allah. Karena kita percaya Allah pasti akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa untuk mereka ini? Yang kedua yaitu Yesus berdoa agar Allah Bapa membiarkan mereka tetap dalam dunia ini. Bapak ini kasih Tuhan. Coba kita baca ayat yang 15a. Yesus mengatakan seperti ini, Yesus berdoa. Bapak, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Maksudnya apa, Bapak? Atau artinya, Yesus ingin orang-orang percaya ini jangan dipanggil dulu ke surga, jangan. Tapi biarkan dulu dalam dunia.
Nah, mengapa Yesus berdoa seperti itu? Mengapa Yesus minta supaya mereka itu, saya dan juga saudara, tetap tinggal dalam dunia dulu, Bapak Ibu? Yang pertama alasannya, supaya kita itu orang percaya, itu boleh-boleh betul-betul mengerti bahwa hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan dan juga kesulitan. Mereka kalau begitu percaya langsung dibawa ke surga, maka kita itu akan mengatakan, enaknya jadi orang Kristen, begitu lancar. Enggak seperti itu yang Allah kehendaki, enggak. Tapi Allah ingin supaya kita, manusia orang percaya itu belajar untuk mengerti akan tantangan yang dihadapi sebagai anak-anak Tuhan. Dengan demikian, maka mereka juga bisa merasakan akan kasih dan juga penyertaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktu menghadapi kesulitan, kadang-kadang kita bisa merasakan Allah begitu luar biasa menyertai kita. Waktu kita bisa mengatasi kesulitan, waktu kita bisa mengalahkan kesulitan itu, maka kita bisa mengatakan Allah begitu luar biasa, Allah senantiasa menyertai dan juga memelihara saya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, perlu saya jelaskan juga, kekristenan itu tidak pernah menawarkan kelepasan dari masalah, melainkan cara untuk memecahkannya, saudara. Jadi kita nggak dijanjikan untuk bisa lepas dari enggak, tapi Allah akan menolong kita bagaimana cara memecahkan kesulitan itu. Kekristenan juga tidak pernah menawarkan perdamaian yang mudah, melainkan perang yang berkemenangan, Bapak Ibu. Kita akan menghadapi begitu banyak kesulitan, kita berperang dengan kesulitan kita. Tapi nantinya kita bisa mendapat kemenangan. Dan waktu kita bisa menang, itu kita bisa mendapat sukacita yang luar biasa. Kemudian juga kita melihat kekristenan tidak pernah menawarkan kehidupan yang terlepas dari segala kesulitan, melainkan kehidupan yang dapat menghadapi dan mengalahkan kesulitan, Bapak Ibu. Itulah artinya kekristenan, itulah janji Allah kepada kita. Allah nggak pernah berjanji hidup kita lancar, enggak. Tapi Allah akan berjanji akan senantiasa menolong kita untuk mengatasi kesulitan tersebut, Bapak Ibu. Yang berikutnya, mengapa Yesus minta supaya kita tetap ada dalam dunia? Supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Itulah Bapak Ibu. Waktu Yesus kembali ke surga, Dia minta supaya kita memberitakan Injil kepada semua orang. Itulah tugas kita, mengapa kita harus ada dalam dunia ini. Supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Siapa lagi kalau Yesus sudah nggak ada di dunia lagi, siapa yang bisa melanjutkan kalau bukan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu kita sudah percaya pada Kristus, dan kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus bisa bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Caranya, coba kita belajar untuk boleh memenangkan jiwa bagi orang lain, melalui perkataan kita ataupun perbuatan kita, Bapak Ibu. Itu adalah kehendaki. Itu sebabnya mengapa kita harus tetap ada dalam dunia ini. Yang ketiga, Bapak, yang berikut, poin ketiga, mengapa Yesus itu Yesus mohonkan kepada Allah Bapa? Yesus mohon agar Allah Bapa melindungi mereka. Yang pertama tadi, Dia minta supaya Allah memelihara kita. Yang kedua, Dia minta supaya Allah membiarkan kita tetap ada dalam dunia. Yang ketiga, Dia minta supaya Allah Bapa mau melindungi mereka. Bapak Ibu, kita baca ayat berikutnya. Waktu Yesus mengatakan, aku minta supaya mereka jangan mengambil engkau dalam dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bapak Ibu, siapa yang jahat itu? Yaitu iblis. Yesus tahu sebagai Allah, orang percaya ini waktu mereka sudah percaya Tuhan, maka akan semakin banyak tantangan yang dihadapi. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan orang percaya. Nah, waktu Yesus membayangkan hal tersebut, maka Dia datang kepada Allah Bapa, Tuhan, Allah Bapa, tolong lindungi mereka. Supaya waktu iblis menyerang mereka, mereka bisa bertahan, mereka bisa melawannya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat contoh-contoh seperti ini, Bapak Ibu. Karena waktu iblis menyerang kita, bukan juga jasmani kita, tapi juga rohani kita akan diserang habis-habisan. Yang pertama, kita lihat akan kisah Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Waktu itu iblis nggak terima melihat Yusuf yang bisa sukses sebagai seorang budak. Maka iblis menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan akan orang pemuda bernama Yusuf ini. Tapi hebatnya, waktu itu Yusuf bisa bertahan. Mengapa? Yusuf punya kebebasan. Allah memberikan manusia kebebasan, kehendak bebas. Nah, waktu digoda oleh iblis, maka kita itu sebagai orang percaya mau menyerahkan kehendak kita kepada Allah atau kepada iblis. Kalau kita menyerahkan kehendak kita pada Allah, Allah akan melindungi kita.
Tapi kalau kita menyerahkan kepada iblis, maka Allah akan membiarkan kita dan kita semakin jatuh bersama-sama dengan iblis. Yusuf bisa memenangkannya karena dia menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Maka dia bisa lepas daripada iblis yang akan menjatuhkan dia. Meskipun secara jasmani kemudian dihukum, masuk penjara, tapi rohani dia menangkan bersama dengan Allah. Karena Allah melindungi rohaninya. Beda dengan yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu Daud. Waktu Daud itu berjalan-jalan di istananya, kemudian dia melihat Batsheba sedang mandi. Dia tergoda. Mengapa dia bisa jatuh Bapak Ibu? Karena waktu itu Daud menyerahkan kehendak bebasnya kepada iblis, bukan kepada Allah. Maka iblis menguasai dia sehingga membuat dia jatuh, akhirnya dia bisa membunuh Uria dan seterusnya. Dosa-dosa berikutnya terjadi. Kita melihat Bapak Ibu, sama-sama tokoh Alkitab, sama-sama orang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan kehendak kita, dan kita menyerahkan kehendak kita kepada iblis, kita akan jatuh. Dan iblis akan bersuka cita kalau dia bisa menangkan kita jatuh dalam kuasanya. Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang percaya juga seperti itu. Dalam kondisi seperti sekarang, banyak tantangan dan godaan yang kita hadapi. Sekarang pilihan kita mau menyerahkan kehendak kita kepada Allah atau kepada iblis. Contoh berikutnya Bapak Ibu, yaitu Paulus. Waktu dia percaya pada Kristus dan menjadi seorang rasul, iblis gak tinggal diam. Dan juga menggunakan caranya seperti apa? Kalau tadi melalui godaan wanita, tapi sekarang iblis menggunakan cara yang lain. Penyiksaan. Dia disiksa, dipukul, kemudian juga akan dihukum mati, kemudian juga dipenjara, dirantai, nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian waktu dia pergi ke Roma, sebagai tawaran kapal yang juga karam, kandas sampai dia terdampar di sebuah pulau. Penderitaan demi penderitaan menghadapi Paulus. Dengan tujuan supaya iblis ingin Paulus jatuh meninggalkan Tuhan. Tapi kita lihat iman Paulus begitu luar biasa. Dia tetap berserah kepada Allah, kehendak dia serahkan kepada Allah. Maka dia mendapat kekuatan dari Allah. Apakah Allah nggak melindungi? Allah tak melindungi. Mungkin jasmani yang dibiarkan sakit seperti itu, tapi rohaninya sangat dilindungi oleh Allah. Dia mendapat keselamatan dari Tuhan. Contoh yang terakhir Bapak Ibu, yaitu Stefanus. Waktu dia akan dirajam oleh masyarakat pada waktu itu. Iblis juga menggunakan cara ini untuk bisa menjatuhkan iman Stefanus. Pilih mana? Dirajam atau bebas? Dia tetap bersetia pada Allah, ia dirajam sampai mati. Apakah Allah nggak melindungi? Allah melindungi, bukan jasmaninya, tapi jiwanya, Bapak Ibu, yang diselamatkan. Apa yang dikasih Tuhan? Perlindungan Allah itu, Allah nggak pernah menjanjikan perlindungan secara jasmani kita, enggak. Tapi Dia akan melindungi rohani kita kalau mau kita setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita digoda berbuat sesuatu, karena kondisi kita yang lagi susah, mungkin kita kehilangan penjarahan kita, uang kita, dan sebagainya, penghasilan kita, kemudian ada yang menggoda kita bekerja atau berdagang barang-barang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Secara jasmani mungkin kita bisa menikmati kenikmatannya, tapi jiwa kita itu akan binasa. Dan waktu kita berbuat seperti itu, Allah itu tidak lagi melindungi jiwa kita. Kita dibiarkan jatuh dalam dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Perlindungan Allah itu bukan jasmani kita, tapi jiwa kita. Karena jasmani itu bersifat sementara, rohani itu bersifat kekal. Dan itu yang dilindungi Allah. Memang waktu Yesus datang dalam dunia, Dia datang bukan untuk menyelamatkan jasmani kita, tapi jiwa kita yang diselamatkan. Itu sebabnya kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita menghadapi kesulitan dan juga kesusahan sebagai anak-anak Tuhan, ingat selalu akan doa Yesus kepada Allah Bapa. Yang pertama, Dia minta supaya kita senantiasa dipelihara oleh Allah Bapa. Kalau kita ingat hal ini Bapak Ibu, saya percaya kita tidak akan pernah kecewa waktu kita menghadapi kesusahan karena kita percaya Allah senantiasa pelihara kita. Yang kedua, Yesus berdoa supaya Allah membiarkan kita tetap ada dalam dunia ini. Itu sebabnya kita jangan minta mati mau bunuh diri, enggak. Kita ditempatkan dalam dunia dengan satu tujuan, supaya kita bisa bertahan dalam kesulitan dan kita juga bisa beritakan Injil pada orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, di mana Yesus minta supaya Allah senantiasa melindungi kita dari yang saja itu dari serangan iblis. Kita manusia yang begitu lemah. Tanpa perlindungan Allah, kita akan mudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Ingat berkata Yesus, roh memang penurut, daging lemah. Tanpa perlindungan Tuhan,
kita akan jatuh. Itu supaya mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya minta kita dilindungi dari yang jahat, supaya kita nggak jatuh, Bapak Ibu. Waktu kita digoda, datang kepada Tuhan, minta kekuatan pertolongan Tuhan supaya kita nggak jatuh dalam dosa yang mendatangkan hukuman kekal bagi kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita bisa mengerti akan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, apakah kita masih merasa khawatir atau takut menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan, tuntun kami untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan, seorang murid Kristus yang tetap setia kepada Engkau disertai menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Karena kami tahu, Tuhan, kami tidak sendiri. Tuhan senantiasa bersama-sama kami, di mana Engkau senantiasa berdoa kepada Allah Bapa, berdoa untuk kami orang-orang percaya, supaya Allah Bapa senantiasa pelihara kami, dan juga melindungi kami. Dan juga Allah Bapa memberi kekuatan kepada kami ketika dalam dunia ini waktu kami menghadapi tantangan dan juga kesulitan. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa ingat dengan firman-Mu, ingat dengan doa-Mu, supaya waktu kami menghadapi kesulitan, kami tidak kecewa kepada Engkau, tapi kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuki sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima baptisan dewasa dan juga sidi, silakan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bagi yang belum dan juga bagi anak-anak yang masih baptis anak, tidak diperkenan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan hati selama beberapa minggu ini, silakan untuk bisa menerima roti dan anggur perjamuan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan pada kami untuk boleh duduk semeja berjamaah dengan Engkau. Sekarang kami akan menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan. Kiranya sakramen ini senantiasa waktu kami melakukannya, kami senantiasa ingat dengan kasih Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami telah diselamatkan oleh kasih-Mu. Kami diberi pengharapan oleh darah-Mu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa ingat dengan kasih Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan sebuah perjamuan malam. Tujuannya mereka akan merayakan Paskah, memperingati hari Paskah. Hari di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Setiap kali mereka merayakan Paskah, mereka begitu bersukacita, mereka begitu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan menyertai mereka. Pada malam itu, seperti biasa, Yesus bersama murid-muridnya duduk bersama, mereka mengadakan perjamuan. Malam itu Yesus mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, kemudian memberkatinya. Setelah itu, Dia memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, kemudian memberkatinya. Setelah itu, Dia memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang-orang berdosa."
Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Silakan roti bisa diangkat dengan tangan kanan saudara. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah bahwa tubuhku tercabik-cabik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh duduk bersama dengan Engkau. Kami kembali mengingat akan kasih Tuhan kepada kami. Kiranya waktu kami mengingat kasih-Mu Tuhan, bukan cuma pada waktu kami ikut perjamuan kudus, tapi setiap hari, setiap saat kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu. Karena dengan demikian, maka iman kami akan semakin dikuatkan dan kami mendapat penghiburan dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan semua umat Tuhan di sepanjang zaman dan juga sepanjang abad untuk menyatakan iman kita, mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa berdiri yang berada di rumah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menghidupkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi menyatakan kesetiaan dan membuktikan pemeliharaannya dalam hidup kita. Sebagai respon syukur, mari kita membawa persembahan kita. Kita nyanyikan pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, yang tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di ladang Bapa menjaga,
tuntun pulang kasih-Nya yang limpah ruah. Bapa surgawi memeliharaku, aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku, aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa untuk pokok doa. Untuk doa syafaat yang pertama, mari kita berdoa menyerahkan persembahan jemaat kepada Tuhan. Bersungguh Tuhan memelihara dan melindungi tiap keluarga jemaat sampai memasuki bulan November. Kesetiaannya diteruskan bagi kita umatnya yang ditebus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan layakkan ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memelihara dan melindungi di tiap-tiap keluarga, sehingga kami bisa memasuki di bulan November yang akan kami lampaui dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa konsentrasi pemerintah menangani COVID-19, keamanan, kestabilan politik dan ekonomi negeri kita melalui kepemimpinan Presiden Jokowi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami yang kembali hadir ya Tuhan. Berkati negara kami ini ya Tuhan, yang di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat ya Tuhan, dan konsentrasi Tuhan dalam pemerintah menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam menangani keamanan, kestabilan politik, dan perekonomian negara ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir ya Tuhan di dalam permasalahan ini ya Tuhan. Biar kami merasakan ya Tuhan, di dalam permasalahan ini ya Tuhan, kami bisa merasakan kehadiran-Mu dan hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam mengatasi keputusan-keputusan langkah-langkah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Pada akhirnya, mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal yang hadir dan memberkati ibadah kita. Mari nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa
Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai akan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada anak-anak-Mu, meskipun mereka di rumah mereka masing-masing, kami percaya mereka telah mendapat berkat dari firman yang mereka renungkan pada hari ini. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa menyertai mereka waktu mereka menjalani kehidupan di waktu-waktu akan datang. Banyak kesulitan, banyak tantangan yang mereka hadapi. Dalam masa pandemi ini, banyak hal yang mereka hadapi yang mungkin tidak pernah terpikirkan terjadi. Dan itu seringkali tidak menyenangkan anak-anak-Mu. Ketika semua itu terjadi Tuhan, biarlah mereka senantiasa ingat dengan firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Engkau senantiasa berdoa untuk anak-anak-Mu, di mana Tuhan mohon supaya Tuhan senantiasa melindungi mereka dan juga memelihara mereka. Biar itu yang senantiasa menguatkan mereka untuk bisa menapaki dengan penuh pengharapan di waktu-waktu akan datang ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, dan sebentar simak warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita menyimak dulu warta jemaat. Yang pertama, seluruh jemaat Elion Puri mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Hendy yang sudah melayani sakramen dan penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat bergabung kepada keluarga Bapak Oscar di GKA Elion Puri, Suryajaya. Yang ketiga, terima kasih dukungan tiap jemaat untuk persembahan syukur perpuluhan. Kristus memberkati. 4. Jemaat didorong mengikuti persekutuan doa EBS secara online. Karya Roh Kudus dalam pengudusannya pada hari Rabu jam 19 malam dan ibadah online Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan di rumah masing-masing bersama keluarga. Yang kelima, jemaat terus tekun melaksanakan program hebat saat teduh, doa dan baca Alkitab 2 pasal tiap hari. Dan pada hari ini sudah sampai pasal 1 Tawarik 3-4. Yang keenam, terapkan protokol kesehatan di dalam, di luar rumah. Tuhan melindungi. Ku cinta keluarga Tuhan.
kasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bagian perjamuan kasih jemaat. Keren. Dibuka.